Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hasil penelitian dengan judul analisis konten terkait dengan naskah khutbah Jumat di Kota Ambon. Penelitian ini berdasarkan realitas sosial bahwa keragaman pemahaman tidak menciptakan keadaban, tapi justru menciptakan perbedaan yang sulit dipertemukan. Atas dasar itulah sehingga kajian ini mengangkat tema terkait dengan bagaimana pesan dan kesan naskah khutbah Jumat. Apakah naskah khutbah Jumat kita di Kota Ambon ini telah mampu berkontribusi terhadap perbaikan moral kebangsaan, perbaikan etika kebangsaan, dan perbaikan akhlak kebangsaan. Berdasarkan hasil penelitian dengan berbagai macam narasumber yang dijadikan informan dalam penelitian ini, ada beberapa dari para akademisi, praktisi yang sering melaksanakan khutbah Jumat. Itu salah satu pertemuan umat 7 hari sekali yang ketika dimanfaatkan dengan baik, dengan naskah khutbah yang baik, literasi khutbah Jumat yang baik, maka minimal berkontribusi terhadap perbaikan citra kebangsaan kita. Nah, ditemukan pola persiapan khatib Jumat dalam menyusun naskah khutbah itu berdasarkan kondisi di mana model khutbah Jumat yang dilakukan oleh khatib kadang mempersiapkan naskah, kadang juga tidak mempersiapkan naskah, tergantung kondisi, karena kadang-kadang didadak. Nah, selain itu jadwal tidak menentu naskah khutbah, jadi ada ketidaktertiban sirkulasi khutbah Jumat. Padahal setiap minggu kita bisa memanfaatkan, pemerintah Kota Ambon itu mampu memberikan pemahaman yang sama terkait dengan bagaimana kontribusi masjid dalam mendidik akhlak, moral, dan etika kebangsaan. Nah, ini yang belum terjadi. Dengan demikian, mungkin perlu Kementerian Agama Kota Ambon bersama MUI dan seluruh stakeholder untuk memikirkan perlu ada konsorsium khatib mubalik di Kota Ambon, sehingga visi misi cita-cita bangsa Indonesia itu bisa diwujudkan melalui kontribusi para mubalik. Semakin tinggi keragaman, maka potensi kesulitan untuk menciptakan kesamaan persepsi itu semakin sulit. Atas dasar itulah pentingnya bagaimana peran-peran pemerintah daerah, bagaimana membangun konsorsium mubalik atau khatib. Dari konsorsium itu pertama merumuskan 3 hal. Yang pertama, memilih dan memilah yang mendesain naskah khutbah Jumat kebangsaan berdasarkan hasil kebutuhan dan kepentingan umat yang selama ini berseberangan antara keinginan khatib dan keinginan jamaah itu bertolak belakang. Hasilnya, jamaah setiap melaksanakan sholat Jumat itu kurang lebih 70% itu tertidur dan bahkan ada diskusi di belakang sementara khatib sedang khutbah. Yang kedua, membangun sebuah mekanisme bagaimana peta-peta dakwah. Ketika misalnya khutbah di Kota Ambon, materinya seperti ini. Jadi materi berdasarkan roadmap permasalahan dan problematika sosial. Jangan masalah sosialnya A, materi khutbahnya B. Nah, ini salah satu yang membuat masjid belum berkontribusi terhadap perbaikan akhlak, etika, dan moral kebangsaan. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat pelatihan khatib kebangsaan
Setelah materinya sudah ada, kita sudah tahu masalahnya, lalu bagaimana keterampilan berkhutbah sehingga bisa berkontribusi terhadap visi misi daerah, visi-visi bangsa. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka nyaris tak kelihatan apa peran khatib terhadap perbaikan akhlak bangsa, moral bangsa, dan etika bangsa. Itu sulit diukur. Dan ini kalau mungkin ada, itu membutuhkan kajian mendalam. Tapi ditemukan bahwa solusi untuk memperbaiki rohani kebangsaan yang pertama adalah membuat konsorsium mubalik, lalu kemudian mereka menjadi dapur dakwah. Setelah dapur dakwah ini masak, lalu dikhutbahkan kepada mubalik yang memiliki kemampuan retorika yang baik, kemampuan komunikasi persuasif yang baik, sehingga jamaah mendapatkan pembelajaran, pencerdasan, dan pencerahan. Demikian hasil kajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.